Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro. Melansir dari kanal YouTube, ada suatu kejadian yang dialami oleh seorang lelaki bernama Bian, yang saat itu tengah mudik menggunakan bus. Keanehan dimulai saat ia sedang sholat kala itu. Saat di perjalanan di bus, ia merasa ada yang meniup telinganya. Saat iktidal, Bian melihat ada kepala terbalik menempel di belakang jok penumpang di depannya. Wajah kepala berantakan. Mulutnya menyeringai sangat lebar. Sontak ia berteriak, lalu ditenangkan oleh kernet bus. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan gorengannya agar kita selesai sampai akhir cerita. Oke, sudah disiapkan? Kita langsung ke TKP. Pukul 1 dini hari, bus itu melewatin Alas Roban. Bus yang ditumpangin oleh Bian tadi. Nah, ketika di tengah perjalanan di dalam Alas Roban itu, bus itu mengalami masalah sehingga dia berhenti. Nah, ketika berhenti, Bian pun turun dari dalam bus. Ketika Bian turun dari dalam bis, Bian melihat ada 5 sosok bocah di pinggir bus itu, anak kecil. Sosok ini sosok yang misterius, dan Bian yakin kalau sosok itu adalah sosok makhluk astral. Bagaimana tidak? Karena 5 anak kecil yang berdiri di pinggir bus ini, kondisi tubuhnya itu sudah tidak utuh. Ada yang tangannya utuh, ada yang kepalanya ini tinggal separuh, ada yang badannya itu terpotong, pokoknya tidak lengkap. Dan Bian sudah merasakan keanehan itu, dan dia merasa bahwa itu adalah sosok makhluk astral. Tak hanya berhenti di situ. Setelah bis berjalan lagi menuju ke arah utara Alas Roban, kembali bus itu mengalami masalah tepat di jalan agak menurun. Nah, kembali Bian pun mau turun, dan kali ini dia mengajak temannya yang sebangku itu, namanya Pak Ridwan, untuk turun karena saat itu dia merasa lapar, untuk turun mencari makanan. Karena dia melihat agak kejauhan dari bus itu berhenti, ada sebuah warung yang masih buka. Turunlah Bian dengan Pak Ridwan itu, turun menuju warung yang masih buka itu. Ketika sampai di tempat warung itu, Bian sama Pak Ridwan melihat warung itu masih buka, tapi etalase kosong, nggak ada makanan. Nah, ada ibu-ibu yang lagi membelakangi Bian, sedang mencuci piring. Akhirnya Bian dengan Pak Ridwan memesan makanan kepada ibu tersebut. Ketika Bian sama Pak Ridwan memesan makanan, ibu itu hanya membalas dengan anggukan.
dia hanya membalas dengan anggukan. Akhirnya Bian sama Pak Ridwan masuk menunggu makanan tersebut disediakan. Nah, sebelum sampai ke warung itu pun Bian dengan Pak Ridwan sempat berpapasan dengan seorang pemuda yang kira-kira umurnya masih 15 tahun lah. Anak muda itu bodinya agak kurus, tinggi, cuma memakai kaos oblong dan bebetan sarung saja. Tapi Bian sama Pak Ridwan nggak memperdulikan hal tersebut. Nah, pemuda itu pun ikut masuk. 15 menit hingga 30 menit makanan itu tidak kunjung disediakan oleh ibu tersebut. Akhirnya Bian nekat mendatangi ibu yang sedang mencuci piring itu tadi dan menanyakan perihal makanan yang dipesan tadi kok enggak disediain. Ketika ibu itu membalikkan badannya menghadap ke arah Bian, kaget bukan kepala Bian. Karena apa? Rupanya ibu itu adalah makhluk halus juga. Matanya nih cuma satu. Yang sebelah kiri itu tidak ada bolong, mengeluarkan darah, bercucuran darah. Dan wajahnya semrawut. Mulutnya itu lebar seperti sobek sampai ke telinga. Dia menyeringai, taringnya keluar. Sontak Bian terkejut saat itu juga. Saat berbarengan itu, rupanya pemuda yang tadi berpapasan dengan Bian juga, sarungnya terlepas dari tubuhnya. Dan yang anehnya, Bian melihat kakinya itu tidak menyentuh tanah. Bajunya terlepas. Dia melihat di bawah kakinya itu hanya bulu-bulu hitam yang lebat. Sejurus kemudian, Bian menyaksikan semua pakaian yang dipakai oleh pemuda yang ketemu Bian tadi itu terlepas. Dan sosok tersebut berubah menjadi tinggi hitam. Matanya merah menyala, mulutnya pun menyeringai. Langsung saja Bian berteriak dengan Pak Ridwan, menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan makhluk astral di alas roban tersebut, keluar dengan memecah jendela di warung tersebut. Dan alhasil Pak Ridwan terluka sampai terluka. Ketika mereka sudah keluar dari situ, rupanya bus yang mereka tumpangin itu sudah berjalan pelan-pelan. Nah, sontak panik kan mereka. Namun mereka berlari, rasa takut sambil panik karena ketinggalan bus itu, mereka berlari. Setelah berlari sampai bisa masuk lagi ke dalam bus, akhirnya mereka masuk ke dalam bus dan bus itu pun berjalan. Tak hanya sampai di situ mengalami peristiwa-peristiwa ganjil. Setelah bus itu berjalan, rupanya bus itu pun dicegat lagi oleh sosok-sosok astral di alas roban. Seperti mimpi kan? Seperti mimpi. Bian mengalaminya seperti mimpi. Tapi itulah kenyataan alas roban yang sudah terkenal wingitnya, kalau bahasa Jawa itu angkernya di alas roban itu, karena sering terjadi kecelakaan di alas roban itu yang merenggut banyak korban. Tapi mau bagaimanapun ya itulah dunia. Memang dunia itu ada dunia kasat mata, ada dunia nyata. Yang penting kita tetap waspada dan selalu berdoa. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi untuk kita semua supaya selalu berpikiran positif dan selalu waspada. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Mas Cokro di lain kesempatan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.